Video kali ini cocoknya untuk Anda yang punya usaha. Sebab kali ini yang akan saya sampaikan adalah seputar seluk-beluk pelarisan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Video kali ini cocoknya untuk Anda yang punya usaha atau berencana punya usaha. Juga cocok untuk Anda yang pekerjaannya di bidang pemasaran. Sebab kali ini yang akan saya sampaikan adalah seputar seluk-beluk pelarisan. Termasuk pelarisan itu sebenarnya apa? Bedanya dengan pesugihan bagaimana? Ada tidak pelarisan yang halal, aman, dan tanpa pantangan? Kalau ada, caranya bagaimana dan syaratnya apa saja? Jadi bagi Anda yang ingin usahanya makin laris, boleh disimak video ini sampai selesai. Langsung saja, kita mulai dulu dari apa yang dimaksud sebagai pelarisan. Banyak dari Anda pasti sudah pernah mendengar istilah ini. Istilah pelarisan, kata dasarnya adalah laris. Sehingga pelarisan, maknanya secara bahasa adalah segala sesuatu yang menjadikan laris. Termasuk keterampilan kita dalam menawarkan barang. Termasuk juga cara-cara yang kita lakukan untuk memasarkan barang maupun layanan. Kemudian kemampuan kita dalam mengenali minat pasar, melayani pelanggan, dan menampilkan barang dagangan sedemikian rupa. Itu di satu sisi. Di sisi lainnya, istilah pelarisan ini merujuk pula pada semua pegangan maupun amalan yang kita gunakan sembari berdagang. Pegangan yang sifatnya spiritual. Faktor X-nya kalau orang bilang. Entah itu misalnya doa yang Anda panjatkan supaya jualan lebih laris. Itu disebutnya doa pelarisan. Atau amalan yang Anda jalankan agar tokonya lebih diminati. Itu juga disebut amalan pelarisan. Termasuk benda-benda tertentu yang ditujukan untuk membantu melariskan usaha. Benda semacam ini disebutnya jimat pelarisan. Sebab istilah jimat ini kalau dalam bahasa Jawa kepanjangannya adalah siji sing dirumat. Maknanya satu yang dirawat. Jadi sama sekali bukan suatu istilah yang tabu. Nah, lantas apa bedanya pelarisan dengan pesugihan? Ini merupakan salah satu pertanyaan yang lumayan sering saya terima. Jika pelarisan, kata dasarnya adalah laris, maka istilah pesugihan, kata dasarnya adalah sugih. Dalam bahasa Jawa, sugih artinya kaya. Sehingga maknanya pesugihan secara bahasa adalah segala sesuatu yang menjadikan kaya, termasuk pekerjaan kita, keterampilan kita, keahlian kita, usaha kita. Bila Anda seorang guru, ya kemampuan mengajar itulah pesugihan bagi Anda. Bila Anda seorang pelukis, ya kemampuan melukis itulah pesugihan bagi Anda. Sebab dari kemampuan dan keterampilan tersebutlah kekayaan Anda berasal. Dan kalau Anda berdagang, ya kemampuan berdagang ini merupakan suatu bentuk pesugihan bagi Anda. Anda punya cara-cara melariskan dagangan. Itu pun juga termasuk sumber kekayaan bagi Anda. Jadi kalau mau disingkat, maka pelarisan itu bisa dikatakan sebagai bagian dari pesugihan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya baik istilah pesugihan maupun pelarisan sama sekali tidak membawa konotasi negatif. Pada awalnya tidak. Baru muncul konotasi negatif ini ketika media lebih banyak menyorot ilmu pesugihan hitam daripada pesugihan putih. Lebih banyak menyorot soal praktek-praktek pesugihan yang pakai tumbal, bukan soal amalan pelancar rezeki yang berasal dari kitab suci. Kalau Anda lihat di film-film atau di TV-TV yang lebih banyak diliput atau dijadikan bahan cerita, ya memang pesugihan hitam, dijadikan bahan film horor, terutama di tahun-tahun 80-an. Sebab kalau dari kacamata seorang pembuat film, ya konotasi negatif itulah yang menjadikan laku. Padahal realitanya belum tentu seperti itu. Kerja keras kita, keterampilan kita, upaya nyata kita
doa kita, semua ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk pesugihan. Sebab memang upaya-upaya inilah yang menjadikan kita sugih alias kaya. Dan bila seseorang itu kaya dari jual beli, maka semua upayanya untuk menjual barang bisa kita sebut sebagai pelaris. Jadi apakah ada pelarisan aliran putih yang tidak pakai pantangan, tidak pakai resiko, tidak ada efek sampingnya? Ya jelas ada. Mengapa bisa begitu? Karena dalam prosesnya kita tetap memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan semoga dikabulkan oleh Tuhan, bukan kepada makhluk halus atau zat-zat lain sebangsanya. Makanya tidak ada pantangan, makanya tidak ada efek samping, makanya tidak bertentangan dengan keyakinan. Pelarisan aliran putih ini namanya apa? Dari saya disebutnya jimat ratu pelarisan. Wujudnya seperti ini. Berupa jimat dari bahan kulit yang dirajah secara khusus. Dan nantinya diritualkan secara khusus pula menurut nama dan tanggal lahir Anda sebagai calon pemakai. Kalau tanggal lahir tidak ada, bisa diganti dengan nama ibu kandungnya. Lebih lanjut, boleh Anda hubungi nomor yang tertera. Siapa yang boleh pakai jimat ini? Siapa saja boleh, asal niatnya sungguh-sungguh. Makin tekun dan sungguh-sungguh orangnya, biasanya makin cepat dan makin bagus juga efek pelarisannya. Karena sarana pelarisan itu sifatnya sebagai pegangan, sebagai pendukung atau penyokong. Mereka yang menggunakan pelarisan ya tetap bekerja dan berupaya sebagaimana mestinya. Ibarat punya alat pancing di tangan. Kalau kita pakai alat pancing ini untuk memancing ikan, ya jadinya bermanfaat, jadinya dapat ikan. Tapi kalau dibiarkan saja alat pancingnya tidak dipergunakan, hanya jadi pajangan, maka sudah barang tentu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Tidak akan ikan itu datang sendiri melompat dari sungai ke rumah kita. Pelarisan pun demikian. Hanya karena kita sudah pakai pelarisan, bukan berarti kita bisa lepas tangan, bukan berarti bisa ongkang-ongkang kaki. Tetapi justru karena jalannya sudah dilancarkan, kita tinggal berusaha sebaik yang kita bisa untuk mendapatkan hasil paling maksimal. Kadang ini menjadikan pertanyaan, lah kalau masih harus usaha, masih harus kerja keras, lantas buat apa pakai pelarisan? Apa bedanya kalau tidak pakai? Anda yang punya usaha pasti bisa merasakan bahwa ada kalanya kita sudah mengupayakan sedemikian rupa, pontang-panting segala cara. Semua peluang Anda lakoni, semua saran Anda datangi. Kerja keras sudah, sedekah sudah, berdoa sudah, tapi kenapa hasilnya belum maksimal juga? Sementara kita lihat orang lain usahanya berkembang pesat. Apa yang kurang? Biasanya yang kurang memang adalah sisi spiritualnya, pegangannya, faktor X-nya. Sebab disadari atau tidak, ya faktor spiritual ini seringkali mempengaruhi juga. Sebagai contoh saja, misalnya ada dua toko yang serupa. Lokasi sama, bahkan berhadap-hadapan. Barang yang dijual sama, harga jual pun sama. Tetapi jumlah pembeli yang berkunjung entah kenapa jauh berbeda. Itulah pentingnya dan perlunya kita pakai pelarisan. Karena seringkali usaha lahir saja belum cukup. Kita perlu usaha batin juga. Jadi katakanlah Anda punya toko, atau punya warung, atau punya usaha jasa. Dan saat ini Anda merasa belum maksimal hasilnya. Maka ada baiknya pelarisan menjadi bagian dari upaya Anda. Harapannya semoga usaha semakin laris. Orang yang lewat tertarik untuk mampir, dan setelah mampir tertarik untuk membeli. Tidak pakai banyak tawar dan tidak pakai ngutang segala. Dan setelah membeli satu kali, lain kali datang lagi. Kemudian menyarankan barang atau layanan Anda kepada orang lain lagi. Harapannya seperti itu. Bukan hanya untuk Anda yang punya usaha, jimat ratu pelarisan ini juga cocok untuk Anda yang pekerjaannya menawarkan barang maupun jasa. Di bidang marketing misalnya, cari pelanggan, cari nasabah, atau cari member. Jimat ratu pelarisan ini juga bisa dipakai, supaya orang lebih yakin dan lebih percaya pada apa yang Anda tawarkan. Istilahnya lebih mudah terpengaruh ke arah kebaikan. Lebih mudah tertarik pada apa yang Anda tawarkan, entah itu barang maupun layanan. Cara kerjanya jimat ratu pelarisan ini antara lain dengan memancarkan energi yang mempengaruhi perasaan calon pembeli, supaya tertarik, terpanggil, supaya kerasan dan berlangganan. Tetapi selain itu, jimat ratu pelarisan ini juga diharapkan untuk bekerja dari dalam. Maksudnya adalah mempengaruhi perilaku kita sebagai pelaku pelarisan, supaya kita lebih mudah memahami keinginan pelanggan.
lebih peka terhadap selera pasar, dan bisa memanfaatkan peluang usaha sedemikian rupa. Karena perlu kita sadari bahwa jika sudah memutuskan untuk buka usaha, kita memang harus siap untuk terus belajar. Barang yang laris kita jual hari ini belum tentu akan tetap laris 10 tahun lagi. Kita harus tetap bergerak bersama gerakan zaman. Tidak seperti sarana pelarisan yang lain yang pemakaiannya butuh syarat macam-macam, jimat ratu pelarisan sangat mudah digunakan. Cukup disimpan saja sambil baca doa. Doanya seperti apa? Nanti akan diajarkan lewat panduan tertulisnya. Boleh Anda simpan di dalam dompet, di dalam tas, atau di dalam laci. Tidak harus ditaruh di tempat usaha, disimpan di rumah saja bisa. Sebagian orang ada juga yang menggunakannya dengan cara dipaku di tempat berjualannya. Seperti yang Anda lihat, jimat ratu pelarisan ini ukurannya tidak seberapa. Masih bisa masuk dompet dan masih bisa dibawa kemana-mana. Wujudnya kurang lebih seperti ini. Namun perlu dicatat bahwa jimat ini buatan tangan, sehingga ada kalanya bentuk tidak bisa sama persis sebab memang tidak dibuat dengan mesin. Rajahannya juga ada kemungkinan akan berbeda sebab kebutuhan masing-masing orang tidak sama. Namun dipastikan energinya sama, tetap diritualkan dengan cara yang sama menurut kebutuhan Anda. Kalau misalnya tempat usaha kita ada 2, apakah butuh 2 jimat? Tidak, cukup 1 saja. Bisa ditaruh di salah satu tempat usaha atau ditaruh di rumah saja. Jadi, kalau misalnya usaha Anda ada beberapa tempat atau beberapa cabang, bukan berarti harus punya beberapa pegangan. 1 saja cukup, niatkan untuk semuanya. Ada kalanya saya menjumpai orang yang enggan pakai pelarisan karena takut ribet. Jangan-jangan sarana pelarisan itu harus dikasih makan, harus dirawat, dan syaratnya macam-macam. Kan tadi istilahnya jimat itu siji sing dirumat, artinya 1 yang dirawat, berarti butuh perawatan. Pikirnya demikian. Namun layanan dari saya tidak seperti itu. Jimat ratu pelarisan tidak membutuhkan perawatan yang bersifat khusus. Cukup disimpan saja dengan layak, dibersihkan bila perlu. Anda juga tidak perlu khawatir bahwasannya tuah jimat ini akan hilang karena Anda tidak sengaja melanggar pantangan. Sebab pantangannya memang tidak ada. Efek samping tidak ada, resiko juga tidak ada. Bahkan tidak perlu puasa untuk menggunakannya. Cukup disimpan sambil baca doa. Sejauh ini, alhamdulillah, sudah banyak yang merasakan manfaat jimat ratu pelarisan, baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang berdagang maupun yang bekerja sebagai tenaga pemasaran. Sebagian pengalaman mereka bisa Anda simak sebagai berikut. Harapannya, semoga Anda pun bisa merasakan manfaat yang serupa. Meskipun tentu saja tak kabur namanya jika menjamin pasti berhasil. Sebab jimat ini hanya pegangan, hanya bertindak sebagai perantara. Adalah Tuhan yang mengabulkan permintaan kita. Usaha sepi itu ibaratnya seperti kita sedang sakit. Ketika sakit, kita berobat ke dokter. Dokter meresepkan obat, obatnya kita minum. Bila Tuhan menghendaki, maka sakitnya akan sembuh. Pelarisan pun demikian. Ketika Anda berkonsultasi, itu tidak ubahnya seperti Anda sedang berobat ke dokter. Didapatkanlah jimat ratu pelarisan ini sebagai obatnya, lalu Anda gunakan sedemikian rupa. Bila Tuhan menghendaki, akan sembuh sakit ini, akan sembuh sepinya ini, dan semoga usaha bisa lebih ramai lagi. Caranya bagaimana untuk berobat? Silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan pelarisan. Bila perlu, ceritakan juga. Usaha Anda ini usaha apa? Sudah berapa lama berjalan? Apakah Anda kelola sendiri atau dipercayakan orang lain? Dan khusus untuk Anda yang usahanya adalah usaha kuliner atau makanan, sampaikan juga. Masakannya ini Anda masak sendiri atau tidak. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Syaratnya sendiri cukup nama dan tanggal lahir, serta menyerahkan maharnya. Informasi mahar dan pemesanan ini bisa Anda dapatkan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Nama dan tanggal lahir berfungsi sebagai syarat untuk menyelaraskan energi jimat ratu pelarisan. Jadi memang pegangan Anda, ya Andalah yang bisa pakai. Diritualkannya atas nama Anda. Dipegang orang lain tidak masalah karena energinya sudah diselaraskan dengan diri Anda. Kalau misalnya tanggal lahir tidak ada, bagaimana?
Kan banyak orang yang akte kelahirannya tidak akurat. Misalnya karena dulu orang tuanya terlambat melaporkan kelahiran. Atau karena zaman dulu memang banyak orang tidak mementingkan pencatatan. Jika tanggal lahir Anda tidak akurat, maka bisa diganti dengan nama ibu kandung. Bila nama ibu kandungnya juga tidak ada, bisa dikirimkan foto Anda sebagai syarat penggantinya. Jangan lupa alamat lengkap, selengkap mungkin. Sebab setelah ritual selesai dijalankan, jimat ratu pelarisan akan segera dikirim ke alamat Anda. Cantumkan pula nomor yang bisa dihubungi untuk menjamin terkirimnya paket Anda ini. Kadang orang jadi ragu, kalau dikirim paket berarti nanti orang tahu, orang lain bisa lihat bahwa saya pakai jimat, kan paket ada tulisannya. Tidak perlu risau soal ini, sebab keterangan di pihak kurir akan tercatat sebagai aksesoris, bukan sebagai jimat. Kerahasiaan Anda kami jaga sebaik mungkin. Hal lain yang kadang menjadikan keraguan adalah karena jimat ini dirajah dengan tulisan Arab. Jangan-jangan hanya bisa dipakai oleh muslim saja, sedangkan non-muslim tidak bisa pakai. Dalam keyakinan kami, Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Apa yang kita upayakan sewajarnya bisa berguna bagi semua. Jadi layanan ini bisa digunakan oleh siapa saja, tidak masalah. Doanya berbahasa Jawa dan Indonesia, jadi Anda tidak kesulitan membaca. Sedikit cerita saja, pernah saya ditanya, Bu Dewi, jimat ini bisa dipakai sampai kapan? Apakah ada batas waktunya? Apakah hanya akan laris untuk jangka waktu tertentu saja? Jawabannya, tidak ada batas waktu. Memang, kalau Anda cari pelaris di luaran, ada banyak yang dibatasi waktu. Contoh, hanya akan laris selama 40 hari atau selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, Anda harus mengisi ulang istilahnya. Kalau jimat ratu pelarisan ini tidak seperti itu. Masih bisa Anda pakai sampai kapanpun, tidak pakai istilah kadaluarsa. Bahkan jika jimatnya hilang, Anda masih bisa baca doa, jadi tidak masalah. Sekali dua kali memang ada yang lupa menaruh, kemudian hilang. Saya sarankan bila ini terjadi, doanya tetap dibaca. Tenang dulu, jimat beraliran putih itu kalaupun hilang tidak lantas membawa keburukan. Tidak ada resikonya apa-apa. Dan bila masih berjodoh, biasanya akan segera ditemukan lagi. Jadi tidak perlu panik. Selama menggunakan pelarisan ini, Anda bisa tetap berkonsultasi untuk seterusnya. Jadi pengalaman Anda bisa Anda ceritakan. Atau bila ada pertanyaan seputar jimatnya, juga bisa Anda tanyakan pada jam layanan. Tanyanya kemana, hubungi saja nomor yang tertera di layar. Baik untuk konsultasi, pemesanan maupun informasi mahar, termasuk informasi biaya kirim juga, terutama bagi Anda yang menginginkan jimatnya ini dikirim keluar Indonesia. Energi pelarisannya ini sudah dikunci, jadi memang bisa dikirimkan kemana saja. Selama Anda masih bisa menerima paket, maka Anda masih bisa memesan jimat ratu pelarisan. Caranya, sekali lagi, hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda seperti apa. Contoh, nama saya ini, usaha saya ini, sudah berjalan sekian tahun. Kendalanya begini dan saya inginnya begini. Itu saja sudah cukup. Nanti akan disarankan yang terbaik untuk Anda. Semoga lekas diberikan kemudahan dan kelancaran dengan segera dan untuk seterusnya. Sampai di sini, kurang lebihnya cukup sekian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar apa itu pelarisan dan tentang seluk-beluk pelarisan yang aman dan tanpa pantangan. Semoga memberikan sedikit pencerahan. Untuk Anda yang punya usaha, saya doakan usahanya lancar. Dan bila Anda sedang merintis usaha, saya doakan diberi kemudahan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.